Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini saya mau mereview hasil smoothing saya yang gagal ya teman-teman. Setelah smoothing, setelah 3 hari rambut dicuci, hasilnya seperti ini teman-teman. Hasilnya itu bagian bawah mengembang. Kemudian saya sarankan kepada customer saya untuk kembali di smoothing ulang. Smoothing ulang caranya agak sedikit berbeda ya teman-teman. Pertama, kita cuci rambut dulu dengan menggunakan conditioner. Ingat ya teman-teman, jangan menggunakan sampo, hanya menggunakan conditioner. Kemudian setelah rambut sudah lembab, jangan sampai kering ya teman-teman ya. Rambut lembab, kita oleskan obat step pertama. Cara pengolesannya bagaimana? Seperti biasa, seperti smoothing pada umumnya ya teman-teman ya. Kita oleskan sedikit demi sedikit, rambutnya tipis-tipis ya teman-teman ya. Sambil kita smooth sampai halus ya teman-teman ya. Kita smooth lagi, kita ulang lagi sampai rambut itu dipegang itu bisa halus gitu teman-teman. Teman-teman bisa lihat kan seperti itu. Nah, ingat teman-teman, untuk obat step pertama jangan sampai mengenai kulit kepala ya teman-teman. Paling tidak kita kasih jarak sekitar 1 cm ya teman-teman. Kita oleskan obat step by step seperti kita smoothing biasa ya teman-teman. Setelah kita oles ke seluruh bagian rambut, kemudian kita diamkan selama 30 atau 35 menit. Tapi kembali lagi tergantung rambut customer ya teman-teman. Ini kan rambut customer saya tebal dan yang paling penting tekstur rambutnya ya teman-teman. Tekstur rambut customer saya ini besar-besar. Rambut dia juga masih virgin, belum pernah smoothing sama sekali. Dan tekstur rambutnya sangat besar-besar. Makanya saya diamkan selama 35 menit. Semua itu tergantung jenis rambut masing-masing ya teman-teman. Kalau misalkan jenis rambutnya kecil-kecil, kita hanya bisa kita diamkan selama 20 atau 25 menit itu sudah cukup ya teman-teman. Kita oleskan ke seluruh bagian rambut sampai merata ya teman-teman, agar hasilnya bisa maksimal dan bagus.
Setelah kita diamkan selama 35 menit, kemudian kita cuci seperti biasa ya teman-teman. Tapi ingat, untuk pencucian step obat pertama hanya menggunakan air saja ya teman-teman. Jangan sampai keliru menggunakan sampo atau conditioner. Cukup menggunakan air saja. Kemudian seperti biasa, kita keringkan rambut sampai benar-benar 100% kering ya teman-teman. Sebelum pencatokan, jangan lupa kita semprotkan dulu antifreeze atau vitamin rambut ya teman-teman, agar supaya melindungi rambut dari panasnya catokan. Seperti biasa, kita catok rambut selapis demi selapis, pelan-pelan kita catok, kemudian diulang lagi, ditekan. Ingat ya teman-teman, ditekan. Kita ulang lagi, diulang lagi sampai benar-benar halus ya teman-teman ya. Untuk pencatokan pertama harus tipis-tipis ya teman-teman, agar hasilnya maksimal dan bagus. Nah teman-teman bisa lihat kan, seperti itu, tipis-tipis ya teman-teman. Kita catok keseluruhannya ya teman-teman. Setelah selesai pencatokan, kita diamkan dulu selama 10 menit ya teman-teman, agar rambut kan habis dicatok tuh, habis dicatok pasti kan masih panas kan. Kita diamkan dulu 10 menit agar rambut dingin, supaya rambut itu dingin dulu ya teman-teman. Kemudian baru kita oleskan obat step 2. Obat step 2 cara pengerjaannya sama seperti obat step pertama ya teman-teman. Cuman kalau obat step 2 itu boleh kena kulit kepala teman-teman. Ingat ya teman-teman, kalau obat step pertama tidak boleh kena kulit kepala. Ini maaf ya teman-teman, tadi pas pengolesan obat step kedua agak ada sedikit gangguan ya teman-teman ya, mohon maaf. Ini sudah selesai pengolesan,
masih ada sisa sedikit, sayang kan, saya oles-oleskan bagian rambut yang luar-luarnya agar tidak terbuang. Untuk pengolesan obat step kedua, kita diamkan selama 25 menit ya teman-teman. Biasanya kalau rambutnya itu yang nggak begitu tebal gitu ya, biasanya saya diamkan hanya 20 menit. Kalau ini kan super tebal. Jadi saya diamkan selama 25 menit atau 30 menit ya teman-teman. Kemudian seperti biasa, kita cuci rambut sampai bersih. Untuk obat step 2, kita cucinya menggunakan conditioner ya teman-teman. Ingat, kita jangan pakai sampo. Cukup menggunakan conditioner ya teman-teman. Kita bilas sampai bersih. Hanya menggunakan conditioner ya teman-teman. Kemudian setelah dicuci bersih, seperti biasa kita keringkan sampai benar-benar kering, 100% kering. Sebelum di hair dryer ya teman-teman, kita boleh memakaikan serum pada rambutnya. Kita pakaikan serum agar rambut bisa tambah sehat ya teman-teman. Dan untuk step yang kedua, sebenarnya itu tidak perlu dicatok juga tidak apa-apa. Tapi biasanya kan kita buat styling biar rambut kelihatan bagus kan. Dan customer kita jadi lebih puas. Kita catok ya teman-teman. Untuk step 2, cara pengerjaan pencatokannya boleh tebal-tebal teman-teman. Ini kan hanya untuk stylish, jadi kan kita nyatoknya tebal-tebal. Nah teman-teman bisa lihat kan, tidak seperti pencatokan pada step pertama. Kalau step pertama itu kan cara pencatokannya harus tipis-tipis rambutnya. Nanti teman-teman bisa lihat bagaimana hasilnya ya teman-teman.
Nah, teman-teman bisa lihat hasil dari smoothing kali ini. Wow, hasilnya benar-benar halus dan lembut. Tidak seperti smoothing waktu pertama kali. Kemungkinan waktu pertama kali smoothing pertama itu mungkin cara pencatokannya kurang matang. Teman-teman bisa lihat kan hasilnya halus dan lembut. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Terima kasih sudah mengikuti video saya sampai habis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.